Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena pendidikan yang terjadi sekarang. Nah, sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Mulai dari 16 Maret 2020, sekolah menerapkan metode pembelajaran daring tersebut. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat mengejar ilmu pengetahuan, karena hampir tidak ada yang menyangka bahwa wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19 ini. Konsep sekolah di rumah atau homeschooling tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional, meski makin populer. Nah, penerapan pembelajaran online atau online learning selama ini juga terbatas pada universitas terbuka, program kuliah bagi karyawan di sejumlah universitas, dan kursus-kursus tambahan atau online course. Tapi kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran wabah memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar di rumah dengan sistem online dalam skala nasional. Bahkan ujian nasional tahun ini pun terpaksa ditiadakan. Sistem pendidikan online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Untuk keluarga menengah ke atas, tentu saja mereka mampu memfasilitasi anak mereka untuk pendidikan jarak jauh. Tapi, tak sedikit juga keluhan orang tua murid dan juga tenaga pendidik yang kesulitan, baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop maupun pulsa untuk koneksi internet. Dengan kata lain, sistem pembelajaran online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi menjadi makin melebar saat pandemi. Kemenaker mencatat sudah lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal informal yang dirumahkan atau di PHK. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak mereka. Dalam situasi yang lebih buruk, orang tua malah bisa berhadapan pada pilihan dilematis antara memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Ini berpotensi membuang angka putus sekolah meningkat. Sejak kebijakan belajar di rumah diterapkan secara nasional, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat, mulai dari Papua, Maluku Utara, hingga Jakarta. Ini adalah daerah-daerah yang tergolong zona merah dalam penyebaran wabah. Angka putus sekolah dari kawasan pedesaan juga diperkirakan akan naik. Dalam jangka panjang, anak-anak yang putus sekolah ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk menganggur, baik secara tertutup atau terbuka. Ini bukan hanya secara akumulatif akan menurunkan produktivitas nasional, tapi membuat mereka terjebak dalam lingkaran tidak berujung kemiskinan struktural. Salah satu langkah solusi praktis, pemerintah perlu merealisasikan dana pelatihan bagi buruh dan pekerja yang diperkirakan terdampak krisis ekonomi akibat wabah COVID-19 menjadi bantuan langsung, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para guru, terutama guru-guru swasta maupun guru honorer, termasuk guru tidak tetap, yang masing-masing berjumlah hampir 1 juta orang. Ketiadaan proses belajar mengajar di sekolah secara langsung dan tidak langsung menurunkan pendapat mereka. Sejak dulu, berbagai upaya reformasi pendidikan telah kita tempuh, termasuk alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN pada era pemerintahan Presiden SBY tahun 2004-2014. Tapi, masalah pendidikan nasional masih terkendala di 2 persoalan mendasar, yakni persoalan akses dan kualitas pendidikan. Dari sisi akses, berbagai indikator seperti angka partisipasi murni, lama bersekolah, hingga tingkat putus sekolah masih membutuhkan kerja keras perbaikan. Meski kita tahu kebijakan sekolah gratis, program beasiswa, hingga penyelesaian program jarak dan akses menuju sekolah tengah diusahakan. Terkait kualitas, kita juga harus meningkatkan kualitas tenaga pengajar,
kurikulum pendidikan, hingga tingkat daya saing pendidikan nasional. Reformasi pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua. Mari bersama kita perbaiki semua aspek, sistem rekrutmen tenaga pendidik, keterpaduan kebijakan anggaran pendidikan pusat dan daerah, lalu infrastruktur pendidikan, hingga subkomponen lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan nasional. Pekerjaan rumah kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional memang masih banyak. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan sejumlah persoalan genting yang harus segera diatasi karena menyangkut keberlangsungan dan kualitas pendidikan para murid serta kesejahteraan para murid, guru, dosen, dan lain-lain. Betapapun sulitnya, kita harus terus memperjuangkan dan mengawal proses reformasi pendidikan sebagai kunci kejayaan NKRI. Karena pendidikan yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Apakah menjadi bangsa yang besar yang beradab, cerdas, dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman, atau menjadi raksasa sakit yang tenggelam dalam berbagai persoalan sendiri, kalah dalam persaingan global, dan bahkan diacak-acak berbagai kepentingan jangka pendek, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, itulah tadi sedikit materi mengenai fenomena pembelajaran di masa sekarang atau di masa pandemi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.